Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 7G Manajemen yang beranggotakan saya, Kuratu Rozita, dengan NIM 20031022281 dan saya, Nafika Wasita, dengan NIM 20031022276. Kemudian saya, Tiara Dwi Bintari, dengan NIM 20031022274. Dan saya Maira Tristianti dengan NIM 20031022277. Kami akan mendiskusikan mengenai peraturan pajak penghasilan di Indonesia terkini yang bersumber dari kompas.com. Tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti. Kalian udah tahu belum berita terbaru tentang pelaku UMKM beromset di bawah 500 juta tak dikenakan pajak penghasilan? Oh iya, kemarin aku juga lihat di kompas.com loh. Iya, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Surya Utomo mengatakan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Nah, keringanan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk menstimulasi perekonomian melalui kontribusi UMKM. Para pelaku usaha dengan omset di bawah 500 juta juga dapat mengalokasikan penghasilan lembaganya itu untuk menghasilkan limit bisnis. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2001 antara lain mengubah dan atau menambah ketentuan terkait pajak penghasilan atau PPh yang sebelumnya diatur dalam UU PPh. Bersamaan dengan hal itu, aturan pelaksanaan UU HPP terkait PPh telah terbit pula dan diundangkan pada 20 Desember tahun 2022, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 55 tahun 2002 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Ketentuan mengenai pajak penghasilan di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Berikut periode perubahan UU PPh dari yang pertama hingga terbaru. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang paling awal yang dibuat tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Nah, yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang pajak penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang perubahan ketiga dan Undang-Undang pajak penghasilan tahun 1985. Terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Namun, ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Nah, tujuan dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain, pertama, untuk menyempurnakan peraturan terkait perpajakan. Kedua, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Yang ketiga, mendorong keadilan. Keempat, kepastian dan penegakan hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, kesimpulannya adalah pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP atau wajib pajak dan tax mates. Pajak penghasilan ini diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2.
Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.